Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam- Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi yang mencakup pembahasan untuk pertemuan ke-9 dalam mata kuliah organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Rasyidan SLMKOM. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir. Sebelum memulai, perkenalkan diri. Nama saya Yusuf Sudrajat dengan NPM 2410011001. Selanjutnya untuk teman-teman kelompok satu untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nuril Fahmi dengan NPM 2410010068. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Salma Zakira Maharani dengan NPM 2410010104. Pertama-tama kami akan membahas pertemuan yang ke-9, pengenalan sistem bilangan. Sistem bilangan adalah metode atau cara untuk mempresentasikan angka atau nilai menggunakan simbol-simbol tertentu yang tergantung pada aturan dan dasar tertentu. Sistem bilangan menjadi dasar penting dalam berbagai bidang ilmu seperti matematika, komputer, dan teknologi. Sistem bilangan yang umum digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal yang digunakan komputer adalah biner, oktal, dan heksadesimal. Pemahaman tentang kon konversi antar sistem bilangan penting untuk berbagai aplikasi dalam komputasi modern, seperti pemrograman komputer, desain sirkuit digital, dan analisis keamanan. Selanjutnya yaitu yang B, jenis-jenis sistem bilangan ada 4. Yang pertama ada jenis sistem bilangan desimal atau basis 10. Basis pada sistem bilangan desimal menggunakan simbol 10. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu yang kedua ada biner atau juga bisa disebut basis 2, yaitu sistem bilangan biner ini merupakan dasar dari seluruh operasi dalam komputer dan perangkat digital. Sistem bilangan biner hanya menggunakan dua simbol saja, yaitu 0 dan 1. Lalu yang ketiga ada sistem bilangan oktal atau basis 8. Sistem bilangan oktal menggunakan 8 simbol, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu yang keempat ada sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan 16 simbol, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lanjutkan dengan huruf A, B, C, D, E, dan F, yang dimana A hingga F mewakili angka desimal 10 hingga 15. selanjutnya C bagi konferensi bilangan. Konferensi bilangan adalah proses mengubah angka dari suatu sistem bilangan sistem ke bilangan yang lainnya. Setiap sistem bilangan memiliki basis yang berbeda, sehingga metode konferensi bergantung pada hubungan matematis antar sistem bilangan tersebut. Nantinya, sistem bilangan komputer inilah yang sering digunakan dalam coding atau pemrograman. Supaya dapat melakukan konferensi bilangan, MOMS harus mengerti terlebih dahulu jenis sistem bilangan. Jenis sistem bilangan ini yang akan diubah satu sama lain supaya bisa menghasilkan sebuah angka atau data digital. Pertama-tama, konferensi di bilangan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada desimal. Desimal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama desimal ke biner. Jadi metodenya itu menggunakan metode pembagian berulang dengan 2 dengan catatan setiap sisa hasil bagi. Sebagai contoh desimal 6 ke biner. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya yaitu 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. 1 dibagi 2 yaitu sisanya 1. Dihitung dari bawah jadi 110. Selanjutnya yang kedua ada desimal ke oktal. Menggunakan metode pembagian berulang dengan 8. Catatan setiap hasil dari bagi. Sebagai contoh, desimal 385 ke oktal. Jadi pertama-tama 385
dibagi 8, hasilnya adalah 48 dengan sisa 1. Selanjutnya 48 dibagi 8, hasilnya 6 dengan sisa 0. 6 itu turun ke bawah. Jadi dihitung dari bawah hasilnya 601. Selanjutnya yang ketiga, desimal ke heksadesimal. Menggunakan metode pembagian berulang dengan 16, dengan catatan setiap sisa dari hasil bagi. Sebagai contoh, desimal 1583 ke heksadesimal. Pertama-tama, 1583 dibagi 16, hasilnya yaitu 98 dengan sisa 15 atau F. Selanjutnya, 98 dibagi 16, hasilnya 6 dengan sisa 2. 6 ini turun ke bawah, jadi dihitung dari bawah 62F. Kemudian ada konversi bilangan biner. Biner ke desimal. Tiap digit bilangan biner dikali dengan 2 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkat menjadi 0 dari kanan. Sebagai contoh, 11001 ke desimal. Cara menghitungnya yaitu 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Jadi hasilnya 16 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 0 tambah 1 maka akan menjadi 25. Selanjutnya biner ke oktal. Dikelompokkan 3 digit dari kanan, tiap 3 digit dikonversi ke oktal dengan menggunakan biner ke desimal. Sebagai contoh, biner 110 101 ke oktal. 101 sama dengan 5, 110 sama dengan 6. Maka dihitung dari bawah jadi 65. Yang ketiga adalah biner ke heksadesimal. Dikelompokkan 4 digit dari kanan, tiap 4 digit dikonversi ke heksadesimal menggunakan biner ke desimal. Sebagai contoh, biner 1100101 ke heksadesimal. 0101 sama dengan 5. 0011 sama dengan 3. Maka dihitung dari bawah jadi 35. Lalu yang ketiga ada konversi bilangan oktal. Yang pertama oktal ke biner. Dikelompokkan menggunakan tiap digit oktal dikonversi ke 3 digit bilangan biner. Sebagai contoh, oktal 324 ke biner. 4 sama dengan 100, 2 sama dengan 010, 3 sama dengan 011. Dihitung dari bawah jadi 11010 100. Lalu yang selanjutnya oktal ke desimal. Tiap digit oktal dikali 8 sesuai posisi. Lalu tiap digitnya dipangkat dari 0 dari kanan. Sebagai contoh, oktal 324 ke desimal. 3 kali 8 ditambah 2 kali 8 ditambah 4 kali 8. Kita taruh pangkatnya dari kanan mulai dari 0, lalu 1, lalu 2, dan hasilnya 192 ditambah 16 ditambah 4 sama dengan 212. Lalu yang selanjutnya ada oktal ke heksadesimal. Mengubah bilangan oktal terlebih dahulu, kemudian diubah ke bilangan heksadesimal dengan cara mengkonversi masing-masing 4 digit bilangan ke biner ke heksadesimal. Sebagai contoh, oktal 2357 ke heksadesimal. 7 sama dengan 11, 3 sama dengan 011, 5 sama dengan 101, 2 sama dengan 101. Jadi hasilnya 010, 101, 011, 111. Kedua biner ke heksadesimal. Mohon maaf itu tidak jelas, boleh di PowerPoint ini dikeluarkan dari tampilan display. Yang kedua, biner ke heksadesimal 1111 sama dengan 15 dalam kurung F, 0101 sama dengan 5, 0101 sama dengan 5. Dihitung dari bawah jadi 55F. Selanjutnya konferensi bilangan heksadesimal. Yang pertama heksadesimal ke desimal. Jadi tiap digit heksadesimal dikali 16, kemudian dikasih pangkat mulai 0 dari kanan. Sebagai contoh heksadesimal B6H ke heksadesimal. Pertama-tama
B itu mewakili angka 11, jadi 11 dikali 16 ditambah 6 dikali 16, kemudian 10 dikali 16. Ditambahkan pangkat 0 dari kanan, jadi tambahkan pangkat 0, 1, 2, dan 3. Sehingga menghasilkan ya, penjumlahan 280, 200, 2616 ditambah 96 ditambah 10, yaitu hasilnya adalah 2922. Yang kedua yaitu heksadesimal ke binar. Jadi setiap digit heksadesimal dikonversi ke 4 digit bilangan binar. Sebagai contoh, heksadesimal D4 ke binar. 4 itu sama dengan 0100, 13 itu sama dengan 1101. Dihitung dari bawah jadi 1101010100. Yang ketiga heksadesimal ke oktal. Bilangan heksadesimal dikonversi ke bilangan binar terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua, binar ke oktal mengumpulkan 3 digit binar. Sebagai contoh, heksadesimal D4 ke oktal. 4 itu sama dengan 0100, 13 itu sama dengan 1101. Dihitung dari bawah jadi 1101010100. Langkah kedua heksadesimal ke oktal. Jadi 100 itu sama dengan 4, 010 itu sama dengan 2, dan 011 sama dengan 3. Dihitung dari kanan jadi 324. Itulah pembahasan dan penjelasan untuk pertemuan 9 dari kami kelompok 1. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang berhadir ingin bertanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Izin bertanya. Boleh, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firda Nur Sabina dengan NPM 2410010275. Saya ingin menanyakan di pertemuan 9 itu yang B, jenis-jenis sistem bilangan. Itu maksud dari basis 10, basis 8, basis 2, dan basis 16 pada jenis sistem bilangan itu apa? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Sadu Al-Malikar dengan NPM 2410010095. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghitung bilangan desimal 10 dikonversi ke bilangan biner. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk para penanya. Izinkan berikan kami waktu untuk menjawab terlebih dahulu ya. Baik, izin menjawab dari nomor 1. Saya ulang pertanyaannya. Apa maksud basis 10, basis 8, dan basis 2, dan basis 16? Pada jenis bilangan itu apa? Baik, izin menjawab. Basis 10, basis 8, basis 4, dan basis 16 adalah sistem bilangan yang menggunakan jumlah digit berbeda untuk mempresentasikan angka. Basis 10 yaitu adalah desimal, basis yang menggunakan 10 digit dari 0 sampai 9. Kemudian basis 8 yaitu adalah oktal menggunakan 8 digit dari 0 sampai 7. Kemudian basis biner menggunakan 2 digit yaitu 0 dan 1, dan basis 16 heksadesimal yang menggunakan 16 digit dari 0 sampai 9 dan A sampai F. Sistem bilangan ini biasanya digunakan untuk keperluan seperti penghitungan sehari-hari, pemrograman, dan komputasi digital. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, izinkan saya untuk menjawabnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghitung bilangan desimal 10 dikonversi ke bilangan binar? Sebelumnya izinkan saya share screen ya untuk menjelaskannya. Sebentar.
Apa terlihat? Apa sudah terlihat, teman-teman? Belum, coba double klik dulu. Layar putihnya udah kelihatan? Sudah. Oke. Jadi caranya itu bilangan desimalnya kan tadi 10 ya. Untuk mengkonversikan ke bilangan biner itu kita cukup dengan cara membaginya dengan angka 2. Karena eh, angka biner itu simbolnya hanya ada dua, yaitu 1 dan 0. Jadi seperti ini, 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5 ya. Dan sisanya itu 0. Lalu dari 5 ini kita bagi lagi menjadi 2 sama dengan hasilnya 2, tetapi masih ada sisanya ya kan, sisanya 1. Untuk sisa saya singkat menjadi huruf SS aja ya. Jadi sisanya 1. Lalu lanjut lagi. Dari 2 ini masih bisa dibagi. 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Sisanya 0. Lalu karena ini masih ada, jadi 1 dibagi dengan 2 sama dengan 0. Sisanya hanya 1. Jadi dari perhitungan ini kita hitung dari bawah. Di sini ada angka 1. Di sini ada angka 0. Lalu di sini ada angka 1. Dan yang terakhir di sini ada angka 0. Jadi konversi bilangan desimal 10 ke biner yaitu hasilnya 1010. Apakah sudah jelas? Sangat jelas. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, Yusuf masih ke-mute. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan berpartisipasi. Semoga jawaban yang kami berikan dapat menjelaskan dan memberi pencerahan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan presentasi kami. Dan ini kami akhiri presentasi kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang mencakup pembahasan untuk pertemuan ke-10 dalam mata kuliah organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Rashidan, SMKOM. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berhadir. Sebelum memulai, kami memperkenalkan diri. Nama saya Isobah Sudrajat dengan NPM 241001001. Selanjutnya, untuk teman-teman kelompok 1 untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nuril Fahmi dengan NPM 24100100068. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Salma Zakira Maharani dengan NPM 24100101004. Baiklah, pertama-tama kami akan membahas pertemuan ke-10 tentang pengertian dan konsep jaringan. Pengertian jaringan adalah konsep yang luas yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti biologi dan teknologi. Dalam konteks teknologi informasi, jaringan adalah sistem yang menghubungkan perangkat
untuk berbagai informasi, sumber daya, dan layanan. Dalam jaringan komputer, perangkat yang terhubung dapat berupa komputer pribadi, laptop, tablet, smartphone, printer, dan server. Dalam pengertian jaringan adalah kumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain untuk tujuan berbagai data. Istilah jaringan berasal dari kata network dalam bahasa Inggris yang berarti jaringan kerja atau jaringan hubungan. Jaringan ini dapat terdiri dari berbagai jenis perangkat termasuk komputer, telepon pintar, tablet, dan perangkat lain yang terhubung melalui berbagai jenis media seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. B. Komponen-komponen jaringan. Di dalam jaringan komputer ada beberapa komponen utama yang memastikan agar koneksi, komunikasi, dan transfer data lancar. Yaitu yang pertama di sini ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, lalu yang ketiga ada media transmisi, lalu yang keempat ada keamanan jaringan, dan yang kelima ada komponen identifikasi. Selanjutnya bagian C, bentuk dan topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Adapun agar bisa terhubung satu sama lain, bisa menggunakan kabel atau tidak. Topologi jaringan itu dihitung dengan sangat matang sehingga memudahkan network engineer dalam melakukan konfigurasi, serta mampu dimanfaatkan untuk meminimalisir biaya instalasi jaringan. Selain itu, perhitungan yang matang ini juga mampu meminimalisir kemungkinan kelebihan atau kekurangan perangkat. Topologi jaringan ini mengacu pada cara perangkat jaringan diatur secara fisik dan logis untuk memungkinkan komunikasi dan transfer data. Mungkin itu saja pembahasan dan penjelasan untuk pertemuan 10 di kelompok 1. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang berhadir dan ingin bertanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kami dengan senang hati akan menjawab. Izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firda Nur Sabina dengan NPM 24.110.275. Pertanyaan saya di pertemuan 10 ini, tadi di bagian B nomor 3, ada membahas tentang media transmisi. Pertanyaannya, apa itu media transmisi? Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Radu Al-Malikar dengan NPM 241010095. Pertanyaan saya adalah, apa saja komponen identifikasi itu? Terima kasih. Baik atas pertanyaannya. Di sini saya mempersilahkan kelompok saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu.
Baik, semuanya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Firda Nur Sabina. Apa itu media transmisi? Media transmisi itu adalah saluran fisik atau logis yang digunakan untuk mengirimkan data atau informasi dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks itu, komunikasi data, media transmisi menghubungkan pengirim atau seperti komputer atau perangkat lainnya dengan penerima. Media ini bisa berupa kabel, gelombang radio, cahaya, atau bahkan udara, tergantung pada jenis komunikasi yang digunakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apakah dapat dimengerti? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, saya akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu eh, apa saja komponen identifikasi itu. Sebelum kita membahas apa saja komponennya, kita perjelas dulu apa sih komponen identifikasi itu. Komponen identifikasi adalah elemen kunci dalam sebuah jaringan komputer yang berfungsi untuk membedakan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Lalu, apa saja komponennya? Pertama, ada alamat IP atau Internet Protocol. Ada alamat MAC atau Media Access Control. Lalu yang ketiga ada hostname dan yang keempat ada DNS. Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Baik, mudah di Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan berpartisipasi. Semoga jawaban yang kami berikan dapat menjelaskan dan memberi pencerahan. Sebelum akhir presentasi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan presentasi kami. Dengan ini kami akhiri presentasi kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang mencakup pembahasan untuk pertemuan ke-10 dalam mata kuliah Organisasi Komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Rasiden, SLMKOM. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berhadir. Sebelum memulai, perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Sudrajat dengan NPM 241001001. Selanjutnya, untuk teman-teman kelompok 1 memperkenalkan dirinya masing-masing. Kenalkan, nama saya Muhammad Nuril Fahmi dengan NPM 24100100068. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Salma Zakirah Maharani dengan NPM 24100100104. Selanjutnya, kami akan membahas pertemuan ke-10 tentang pengenalan sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak adalah kombinasi dari program komputer, prosedur data, dan dokumentasi yang bekerja bersama untuk menjalankan tugas tertentu. Sistem ini dirancang untuk mengelola operasi perangkat keras komputer dan memberikan layanan kepada pengguna atau perangkat lunak lain. Perangkat lunak sistem memiliki fungsi-fungsi berikut, yaitu ada mengatur memori, mengatur proses eksekusi program, mengatur keamanan sistem, menjaga fungsi dasar komputer, menyediakan platform untuk menjalankan perangkat lunak pada aplikasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan membahas tentang pertemuan 11, yaitu yang bagian B-nya, jenis dan contoh sistem perangkat lunak. Di sini ada 3, yang pertama sistem operasi atau OS, lalu yang kedua ada perangkat lunak aplikasi, lalu yang ketiga ada perangkat lunak jaringan. Kita bahas untuk yang pertama sistem operasi atau OS. OS mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Contohnya di sini ada Windows, macOS, Linux, Android, dan juga iOS. Lalu yang kedua ada perangkat lunak aplikasi.
dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik yang dibutuhkan pengguna. Contohnya untuk produktivitas di situ ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, lalu untuk desain ada Photoshop, lalu juga ada Illustrator. Lalu untuk bagian pemrograman di situ ada Visual Studio, lalu ada Eclipse. Dan untuk bagian multimedia di situ ada VLC dan juga ada Premiere Pro. Lalu untuk perangkat lunak jaringan memungkinkan komputer terhubung dan berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Contohnya router, switch, dan firewall. Adapun contoh-contoh sistem perangkat lunak. Jadi pada sistem operasi OS itu ada Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Pada perangkat lunak aplikasi itu ada aplikasi yang berupa produktivitas, ada aplikasi yang berupa desain, pemrograman, dan multimedia. Selanjutnya perangkat lunak jaringan. Itu ada router, switch, dan firewall. Berbagian C, manfaat sistem perangkat lunak. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi. Otomatis tugas-tugas rutin sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, memperluas kemampuan. Melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, seperti perhitungan kompleks atau analisis data besar. Yang ketiga, memudahkan akses informasi. Untuk menyimpan, mengelola, dan berbagai informasi dengan mudah. Yang keempat, memperkaya pengalaman pengguna. Perangkat lunak itu menawarkan antarmuka yang lebih intuitif dan fitur-fitur yang lebih menarik. Yang kelima, mendukung inovasi. Perangkat lunak itu membuka sebuah peluang untuk mengembangkan aplikasi dan layanan baru. Itulah pembahasan dan penjelasan untuk pertemuan ke-11 dari kelompok 1. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang berhadir dan ingin bertanya. Silakan jika ada yang ingin yang ditanyakan, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Izin bertanya, Silakan. perkenalkan nama saya Firda Nur Sabina dengan NPM 24 110 275. Di pertemuan 11 ini saya ingin bertanya di bagian B, jenis dan contoh sistem perangkat lunak. Di bagian perangkat lunak aplikasi, itu ada contoh aplikasi multimedia bernama VLC. Apa itu aplikasi VLC? Terima kasih. Adakah lagi teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ardu Al-Malikar dengan NPM 2410010095. Saya ingin bertanya tentang jelaskan apa itu firewall. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di sini izinkan kami mencari jawabannya terlebih dahulu.
Mohon izin teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Firda Nur Sabina. Pertanyaannya itu apa itu aplikasi VLC? VLC itu bisa disebut Video LAN Client, sebuah aplikasi pemutar media yang sangat populer dan serbaguna yang dapat memutar berbagai jenis format audio dan video. Aplikasi ini open source, gratis, dan tersedia untuk berbagai platform seperti Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. VLC dapat memutar hampir semua format file multimedia, baik itu video, audio, atau bahkan streaming media dan internet. Selain itu, VLC juga memiliki fitur tambahan seperti kemampuan streaming, pengaturan audio dan video, mendukung berbagai format file seperti MP4, MKV, AVI, MP3, FLAC, dan banyak lagi. Dan yang terakhir ada perekaman layar. Secara keseluruhan ini, VLC ini aplikasi yang sangat fleksibel dan mudah digunakan untuk memutar berbagai jenis konten multimedia ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apakah dapat dimengerti? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Radu Al-Malikar. Saya ulang pertanyaannya, jelaskan apa itu firewall. Sebelumnya, firewall itu adalah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Fungsinya itu adalah untuk melindungi perangkat atau jaringan dari ancaman seperti serang cyber, akses yang tidak sah, atau malware dengan bertindak sebagai penghalang antar jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal seperti internet. Firewall itu dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya, dan bekerja dengan menyaring paket data sesuai kebijakan keamanan yang telah diatur. Apakah sudah jelas untuk Muhammad Randu Al-Malikar? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, terima kasih yang telah bertanya dan berpartisipasi. Semoga jawaban yang kami berikan dan dapat menjelaskan dan memberi pencerahan. Sebelum akhir presentasi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir dan mendengarkan presentasi kami. Dengan ini kami akhiri presentasi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang mencakup pembahasan untuk pertemuan ke-12 dalam mata kuliah organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Rasidan SLMkom. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berhadir. Sebelum memulai, perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Bayi Derajat dengan NPM 241001001. Selanjutnya untuk teman-teman kelompok 1 memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Gloriol Mahmi dengan NPM 2410010068. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Salma Zakirah Maharani dengan NPM 24100101004. Selanjutnya kami akan membahas pertemuan ke-12 tentang sejarah sistem informasi. Pada sejarah sistem operasi ini, generasi pertama ada pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Awal mula komputasi elektronik, sistem operasi masih sangat sederhana dan fokus pada tugas-tugas spesifik. Yang kedua itu generasi kedua tahun 1955 sampai 1965 sudah muncul sistem batch processing yang memungkinkan beberapa pekerjaan dijalankan secara berurutan. Generasi ketiga ada
pada tahun 1965 sampai 1980, dikenal dengan sistem time sharing di mana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan. Generasi keempat ada pada tahun 1980 sampai sekarang, era sistem operasi modern dengan antarmuka grafis yang user friendly dan berbagai fitur canggih. Lalu untuk bagian B yaitu jenis-jenis sistem operasi ada 3. Yang pertama A berdasarkan pengguna. Di situ ada single user yang hanya dapat digunakan oleh satu pengguna dalam satu waktu. Lalu di situ ada juga multi user yaitu dapat digunakan oleh banyak pengguna. Lalu yang kedua berdasarkan fungsi yaitu sistem operasi umum atau general purpose, yaitu digunakan untuk berbagai keperluan seperti Windows, Mac OS, dan juga Linux. Lalu yang ketiga ada berdasarkan arsitektur. Di situ ada 32 bit yaitu menggunakan alamat memori 32 bit. Lalu ada juga 64 bit menggunakan alamat memori 64 bit. Umumnya lebih performan. Baik, selanjutnya bagian C, proses pada sistem operasi. Jadi proses itu adalah program yang sedang berjalan. Sistem operasi mengelola proses-proses ini agar berjalan dengan efisien dan tidak saling mengganggu. Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan sistem operasi terkait proses antara lain, yang pertama pembuatan proses, melakukan eksekusi suatu program. Yang kedua yaitu penjadwalan proses, yang menentukan urutan eksekusi proses-proses yang ada. Yang ketiga, pengakhiran proses, yang menentukan urutan eksekusi proses-proses yang ada juga. Yang keempat, komunikasi antar proses, yang memungkinkan proses-proses saling bertukar data. Yang kelima, sinkronisasi proses, yang mengkoordinasikan aktivitas beberapa proses yang saling bergantung. Sebagai contoh, itu ada sistem operasi populer seperti Windows, macOS, iOS, Android, dan Linux. Itulah pembahasan dan penjelasan untuk pertemuan ke-12 dari kami kelompok 1. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang berhadir yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Firda Nursabina dengan NPM 24 110 275. Di sini saya ingin menanyakan apa saja tugas-tugas yang dimaksud dalam tugas spesifik pada generasi pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Izin, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radu Al-Malikar dengan NPM 2410010095. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan arsitektur 32 bit? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan mencari jawabannya terlebih dahulu.
Izin teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Veda Nur Sarbina. Pertanyaannya itu apa saja tugas-tugas yang dimaksud dalam tugas spesifik pada generasi pertama sejarah sistem informasi. Tugas-tugas yang dimaksud itu pada generasi pertama itu ada pengolah input dan output. Komputer generasi pertama menggunakan perangkat input dan output seperti punch card atau mesin ketik. Kedua ada pengoperasian mesin. Pada sistem operasi generasi pertama itu lebih mirip dengan pengontrol langsung yang mengelola eksekusi program atau instruksi mesin. Tiga, ada pengaturan penggunaan perangkat keras. Karena komputer pada masa itu hanya memiliki perangkat keras yang sangat terbatas dan tidak ada konsep multitasking. Yang keempat, ada manajemen program. Program ini biasanya dijalankan secara bergantian dan sistem operasi generasi pertama bertugas untuk memastikan bahwa program-program ini dijalankan dengan urutan yang tepat tanpa saling mengganggu. Kemudian yang terakhir ada memori dan penyimpanan data. Pada generasi pertama ini komputer sangat masih membutuhkan memori yang sangat terbatas. Sistem operasi bertugas mengelola memori dengan cara yang sangat sederhana tanpa adanya konsep manajemen memori yang kompleks seperti sekarang. Itu saja jawaban dari saya. Apakah jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua tadi, yaitu apa yang dimaksud dengan arsitektur 32 bit. Nah, arsitektur 32 bit adalah sebuah sistem di dalam komputer yang menggunakan register atau tempat penyimpanan data sementara dan bus atau jalur komunikasi di dalam komputer berukuran 32 bit. Artinya, sistem ini mampu memproses data dalam potongan-potongan sebesar 32 bit. Sedangkan maksud dari 32 bit itu adalah sebuah istilah yang digunakan dalam dunia komputer untuk merujuk pada ukuran unit data, alamat memori, atau arsitektur prosesor yang menggunakan 32 bit atau 4 byte sebagai satuan dasarnya. Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan berpartisipasi. Semoga jawaban yang kami berikan dan dapat menjelaskan dan memberi pencerahan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berhadir dan mendengarkan presentasi kami. Dengan ini kami akhiri presentasi kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang mencakup pembahasan untuk pertemuan ke-13 dalam mata kuliah Organisasi Komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Rasidan, SLMkom. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berhadir. Sebelum memulai, perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Sudrajat dengan NPM 241001001. Selanjutnya, untuk teman-teman kelompok 1 memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Fahmi dengan NPM 2410010068. Selanjutnya. Kenalkan, nama saya Salma Zakira Maharani dengan NPM 241001004. Selanjutnya, kami akan membahas pertemuan ke-12. Yang pertama itu tentang sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi adalah jaringan yang menghubungkan berbagai komponen dalam sebuah sistem komputer. Ini memungkinkan komponen-komponen tersebut untuk berkomunikasi dan bertukar data. Tujuan utama dari sistem interkoneksi adalah
untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam interkoneksi sistem yaitu nama sistem, unit organisasi yang bertanggung jawab, jenis interkoneksi, kategorisasi keamanan, status otorisasi untuk membangun dan memelihara interkoneksi, diperlukan perjanjian formal seperti perjanjian keamanan interkoneksi atau ISA dan nota kesepahaman atau MOU. Lalu saya izin melanjutkan untuk sistem interkoneksi ada bagian A yaitu komponen yang terhubung. Yang pertama di situ ada prosesor yaitu unit pemrosesan pusat yang menjalankan instruksi program. Lalu yang kedua ada memori yaitu tempat penyimpanan data sementara dan instruksi yang sedang dieksekusi. Lalu yang ketiga ada perangkat input atau output yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Misalnya ada keyboard dan juga mouse. Dan mengeluarkan data dari sistem, misalnya monitor dan juga printer. Lalu yang keempat di sini ada perangkat penyimpanan, yaitu tempat penyimpanan data permanen seperti di sini ada hard disk dan juga SSD. Lalu untuk bagian B di sini ada jenis sistem interkoneksi. Yang pertama ada bus, yaitu saluran komunikasi tunggal yang digunakan oleh semua komponen untuk berbagi data. Lalu yang kedua di sini ada jaringan interkoneksi, yaitu jaringan yang lebih kompleks dengan beberapa jalur komunikasi. Memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan juga efisien. Baik, selanjutnya ada B, perkiraan beban. Perkiraan beban adalah proses atau perkiraan jumlah kerja yang akan dilakukan oleh suatu sistem komputer. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani beban yang diharapkan. Adapun beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi beban. Nomor satu ada jumlah pengguna. Semakin banyak jumlah pengguna, semakin besar beban pada sistem. Yang kedua ada jenis aplikasi. Aplikasi yang kompleks dan intensif, sumber daya akan menghasilkan beban yang lebih tinggi. Yang ketiga, volume data. Semakin besar volume data yang diproses, maka semakin besar pula beban pada sistem. Yang B, tujuan perkiraan beban. Yang pertama ada perencanaan kapasitas. Memastikan sistem memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, optimasi kinerja. Mengidentifikasi bottleneck dan pengoptimalan pengguna sumber daya. Yang ketiga, ada perencanaan pengembangan. Memprediksi kebutuhan sumber daya di masa depan. Yang terakhir yaitu ada bagian C, metode perkiraan beban. Nomor satu ada analisis beban historis untuk menganalisis data penggunaan sistem di masa lalu untuk memprediksi pola penggunaan di masa depan. Yang kedua ada simulasi, membangun model simulasi sistem untuk menguji beberapa skenario beban. Mohon maaf, apakah bisa di zoom out terlebih dahulu? Dibuka Yusuf. Nah, terima kasih. Yang ketiga, dibuka Yusuf. Ya, makasih. Yang ketiga ada benchmarking, membandingkan kinerja sistem dengan sistem serupa. Itulah pembahasan dan penjelasan untuk pertemuan ke 13 dari kelompok 1. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang berhadir dan ingin bertanya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Izin bertanya. Ya, seperti Perkenalkan, nama saya Firda Nursabina dengan NPM 24110
275. Saya ingin bertanya bagaimana CPU bekerja. Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Radu Al-Malikar dengan NPM 24100100095. Saya ingin bertanya, apa itu desain set instruksi dalam karakteristik instruksi mesin? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Kami mohon untuk waktunya sebentar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Firda Nur Sabina. Saya ulang pertanyaannya, bagaimana CPU bekerja? Sebelumnya CPU itu adalah Central Processing Unit. Itu adalah otak dari komputer yang bertugas menjalankan perintah dari perangkat lunak. CPU itu bekerja dengan melakukan 3 langkah utama. Yang pertama fetch, yang kedua decode, dan ketiga execute. Yang pertama, CPU mengambil instruksi dari memori atau RAM dan menyimpannya di register. Kemudian instruksi tersebut diartikan atau diterjemahkan ke dalam operasi yang dapat dimengerti oleh CPU. Selanjutnya, CPU itu menjalankan instruksi tersebut menggunakan unit aritmatika dan logika atau ALU untuk operasi matematika dan logika, serta unit kontrol untuk mengarahkan data ke tempat yang dibutuhkan. CPU itu bekerja secara sinkron dengan jam sistem untuk menjaga kecepatan dan efisiensi. Apakah sudah cukup jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa itu desain set instruksi dalam karakteristik instruksi mesin? Jadi, desain instruksi dalam konteks karakteristik instruksi mesin itu merujuk pada struktur dan juga format dari perintah-perintah dasar yang dapat dijalankan oleh sebuah prosesor. Sederhananya, itu adalah sebuah bahasa mesin yang dipahami oleh komputer. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan berpartisipasi. Semoga jawaban yang kami berikan dapat menjelaskan dan memberi pencerahan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk berhadir dan mendengarkan presentasi kami. Dengan ini kami akhiri presentasi kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang mencakup pembahasan untuk pertemuan ke-14 dalam mata kuliah organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Rasyidan SE MKOM. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir. Sebelum memulai, memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Bayu Sudrajat dengan NPM 241001001. Selanjutnya untuk teman-teman kelompok 1 untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nuril Fahmi dengan NPM 24100100068. Perkenalkan, nama saya Salma Zakira Maharani dengan NPM 24100101004. Baik, di sini saya akan memulai pembahasan untuk pertemuan ke-14-nya. Di sini yang pertama pembahasan untuk pengenalan set instruksi.
set instruksi atau instruction set arsitektur atau ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan instruksi, eksepsi, dan operasi input dan output eksternalnya, jika ada. ISA merupakan sebuah spesifikasi dari Pullman semua kode-kode biner atau opkode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya atau native form dalam rancangan prosesor tertentu. Kumpulan opkode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau machine language. Untuk ISA yang bersangkutan, ISA yang populer digunakan adalah set instruksi untuk chip Intel x86, IE64, IBM PowerPC, Motorola 68000, Sun Spark, Das Alpha, dan lain-lain. Lalu ada bagian B, yaitu karakteristik instruksi mesin. Ada 4. Yang pertama, elemen instruksi mesin. Yang kedua, ada representasi instruksi. Yang ketiga, ada jenis-jenis instruksi. Yang keempat, ada jumlah alamat. Dan yang kelima, ada desain set instruksi. Baik, selanjutnya ada C, jenis-jenis operasi. Yang pertama ada data processing atau data processing, arithmetic, dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Yang kedua ada data storage memory instruction. Disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Yang ketiga ada data movement input atau output instruction. Proses data movement ini adalah pemindahan atau dapat dikatakan membackup data-data dari database yang berupa data, indeks, graph, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Itulah pembahasan dan penjelasan untuk pertemuan ke-14 dari kami, kelompok 1. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang berhadir dan ingin bertanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kami dengan senang hati akan menjawab. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Firda Nursabina dengan NPM 2410275. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara primary memory dan secondary memory? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Radul Al-Malikar dengan NPM 12410010095. Pertanyaan saya, apa itu instruction dalam komputer? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, di sini izinkan kami mencari jawabannya terlebih dahulu.
Izin ingin menjawab pertanyaan dari Firda Nursadina. Saya ulang pertanyaannya. Hmm, apa perbedaan antara primary memory dan secondary memory? Izin menjawab. Pertama-tama, baik, izin menjawab pertanyaan dari Firda Nursabina. Saya ulang pertanyaannya. Apa perbedaan antara primary memory dan secondary memory? Baik, perbedaan itu ada pada bagian um, primary, primary memory adalah memori yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data instruksi sementara saat sistem sedang aktif. Memori ini memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, tetapi bersifat volatile. Artinya data dapat disimpan akan hilang ketika komponen komputer dimatikan. Sedangkan secondary memory itu adalah tempat penyimpanan data permanen yang digunakan untuk menyimpan file, program, dan sistem operasi. Memori ini memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan primary memory, tetapi kecepatan yang lambat. Data dalam secondary memory tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Apakah sudah cukup menjawab? Uh, Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Radu Almalikar. Pertanyaan itu adalah apa itu instruction dalam komputer? Dalam konteks komputer, instruksi itu merujuk pada perintah atau kode yang diberikan kepada prosesor atau CPU untuk melakukan suatu operasi atau tugas tertentu. Instruksi ini umumnya terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu ada opcode atau operation code. Yang kedua ada operand. Opcode ini bagian dari instruksi yang menunjukkan operasi atau tindakan yang harus dilakukan oleh prosesor. Kedua itu ada operand. Operand ini bagian dari instruksi yang menunjukkan data atau alamat data yang akan diproses oleh operasi yang ditentukan oleh opcode. Secara keseluruhan, instruksi memberitahu proses apa yang harus dilakukan dengan datanya. Contoh instruksi dasar dalam sistem komputer itu ada ADD atau menambahkan dua nilai, ada sub mengurangi satu nilai dari nilai lainnya, kemudian ada move memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ada jump melompat ke instruksi tertentu dalam sebuah program. Biasanya ini digunakan dalam struktur percabangan atau pengulangan. Yang terakhir itu ada load. Load itu membuat data dari memori ke dalam register. Dalam arsitektur komputer ini, instruksi adalah dasar dari semua operasi yang dilakukan oleh prosesor. Dan program yang ditulis oleh pemrogram dari serangkaian instruksi yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti? Baik, sudah dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan berpartisipasi. Semoga jawaban yang kami berikan dapat menjelaskan dan memberi pencerahan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan presentasi kami. Ini kami akhiri presentasi kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang mencakup pembahasan untuk pertemuan ke-15 dalam mata kuliah organisasi komputer yang diambil oleh Bapak Muhammad Rasyidan SOMKOM. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir. Sebelum memulai, perkenalkan kami memperkenalkan diri.
Nama saya Ismail Dalil dengan NPM 241001001. Selanjutnya untuk teman-teman kelompok 1 untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nuril Fahmi dengan NPM 241001068. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Salma Zakirah Maharani dengan NPM 24100101004. Baiknya, selanjutnya kita akan membahas pertemuan ke-15 tentang sejarah multimedia. Sejarah multimedia, istilah multimedia ini berawal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media seringkali disebut pertunjukan multimedia, di mana pertunjukan multimedia ini mencakup monitor video, sustain sites, band, dan karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau AVC dan video adapter card bagi PS2. Lalu yang selanjutnya ada bagian B, yaitu kelebihan multimedia. Di sini ada 4 kelebihan. Yang pertama, menarik minat. Yang kedua, memperjelas informasi. Yang ketiga, meningkatkan retensi pengetahuan. Yang keempat, dapat mendorong partisipasi. Untuk bagian menarik minat, multimedia dapat menarik minat karena menggabungkan pandangan, suara, dan juga gerakan. Lalu untuk memperjelas informasi, multimedia dapat memperjelas informasi atau materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga itu meningkatkan retensi pengetahuan, yaitu konten multimedia dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran dan menghasilkan retensi pengetahuan yang lebih baik. Lalu yang terakhir dapat mendorong partisipasi. Nah, multimedia dapat mendorong partisipasi, keterlibatan, serta eksplorasi pengguna. baik, selanjutnya ada C, spesifikasi komputer media saat ini. Spesifikasi komputer multimedia cenderung dirancang untuk mendukung berbagai seperti desain grafis, pengeditan video, pemutaran media yang berkualitas tinggi, hingga pembuatan konten. Berikut ini adalah beberapa spesifikasi umum komputer multimedia yang modern. Yang pertama ada prosesor atau CPU, Intel Core i9 atau AMD Ryzen 9 untuk pengeditan video 4K. Yang kedua ada kartu grafis atau GPU. Ada Nvidia RT 3070 atau 4080 atau ada prosesor AMD Ryzen RX 7900 untuk rendering grafis. Yang ketiga ada memori atau RAM 32 GB atau lebih untuk pengeditan video 4K atau proyek yang lebih besar. Yang keempat ada penyimpanan HDD 1 TB atau lebih untuk penyimpanan file yang media yang lebih besar. Yang kelima ada power supply atau PSU. Disarankan PSU bersertifikat 80 plus bronze atau apa boleh diperbesar atau lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada monitor. Nomor 6, monitor. Resolusi minimal 1080 pixel dengan ukuran layar minimal 24 inch. Yang ketujuh ada sistem operasi. Windows 10 atau macOS, Catalina atau yang paling update. Itulah pembahasan dan penjelasan untuk pertemuan ke-15 dari kelompok 1. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang berhadir dan yang ingin bertanya, silakan. Kami dengan senang hati akan menjawabnya. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Firdan Rusabina dengan NPM 241010275. Pertanyaannya adalah bagaimana internet bisa mempengaruhi multimedia? Terima kasih. Baiklah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya teman-teman.
Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Radu Al-Malikar dengan NPM 24100100095. Pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi jika kita ingin melakukan desain grafis, tapi spesifikasi komputer kita kurang memadai? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kami. Mohon izin untuk teman-teman minta waktunya sebentar. Izin teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Firda Nur Serbina. Bagaimana internet? Pertanyaan itu bagaimana internet bisa mengurangi multimedia? Cara internet mempengaruhi multimedia itu antara lain yang pertama ada akses dan distribusi konten multimedia. Yang kedua ada peningkatan kualitas dan kecepatan penyiaran. Yang ketiga ada interaktif dan media sosial. Yang keempat ada penggunaan teknologi cloud. Yang kelima pengembangan dan pembelajaran multimedia. Kemudian selanjutnya yang keenam kemajuan dalam realistis virtual atau VR dan augmented reality atau AR. Dan yang terakhir yang ketujuh itu meningkatnya kreativitas dan kolaborasi. Secara keseluruhan internet telah mengubah cara kita mengonsumsi, membuat dan berinteraksi dengan konten multimedia. Hal ini membuka peluang baru dalam kreativitas, distribusi dan akses serta menciptakan dunia multimedia yang lebih terbuka, dinamis dan terhubung. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Saudara Muhammad Radu Al-Malikar, yaitu pertanyaannya, apabila spesifikasi komputer kurang memadai, apa yang akan terjadi saat melakukan desain grafis? Yang terjadi yaitu komputer akan melambat, yaitu proses rendering, menyimpan file, atau bahkan hanya membuka software desain bisa sangat lambat. Tak hanya itu, juga dapat mengalami crash, yaitu aplikasi desain grafis bisa tiba-tiba berhenti bekerja atau crash. Lalu terjadinya lag, yaitu tampilan di layar jadi tidak mulus, terutama saat menggerakkan tools atau objek yang kompleks. Lalu dalam hal artefak juga munculnya titik-titik, garis-garis, atau gangguan visual lainnya pada hasil desain. Lalu ada juga terjadinya file menjadi rusak. File desain bisa menjadi korup atau rusak karena komputer kesulitan memproses data yang besar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah Saudara Muhammad Radu sudah paham? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Kembali. Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang telah bertanya dan berpartisipasi. Semoga jawaban kami yang kami berikan dapat menjelaskan dan memberi pencerahan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk berhadir dan mendengar presentasi kami. Dengan ini kami akhiri presentasi kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.